Man aropa pakot aropa rebahu jahil nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Doni Pradana di channel Cahaya Keajaiban. Malam ini saya ada di salah satu lokasi, tepatnya di Kabupaten Bogor, di Kampung Cileueur, Batu Tapak. Malam ini saya akan berbincang-bincang dalam salah satu narasumber kami dengan Pak Endang dan salah satu praktisi di Cahaya Sejati, Mbak Ustadz Mulyadi, atau beliau seorang praktisi atau kiai di Cahaya Sejati, Cahaya Keajaiban ya. Malam ini ada di salah satu lokasi yang alhamdulillah ini terang bulan ya, gitu. Terang malam di bulan Rajab ini ada di salah satu petilasan ya. Iya. Bisa sih, mudah-mudahan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pak Endang. Kita ingin bertanya-tanya Pak Endang. Sudah lama Pak Endang tinggal di sini? Lumayan juga. Lumayan juga ya. Di sini ada salah satu tempat Pak, katanya Batu Tapak. Iya. Bisa Pak Endang menjelaskan sedikit sesuai apa yang pernah diketahui atau yang pernah dialami tentang Batu Tapak ini? Ya. Menurut Pak Endang sendiri, ini peninggalan waktu memang ini ada salah satu zaman kerajaannya Pajajaran atau salah satu Raja Pajajaran yang Prabu Siliwangi. Menurut pengalaman dan pengetahuan Pak Endang sendiri, seperti apa sih tentang Batu Tapak ini? Ya, kalau sebut sejarah, namanya saya bukan ahli ya, kamu istilahnya. Tapi kalau dengar-dengar kata orang, ya ini sejarah Prabu Siliwangi. Ya, dulunya. Tapi kalau makam itu sebenarnya dari impian. Iya. Ya. Jadi di sini ada salah satu makam. Iya. Oh. Impian Bapak. Lama-lama teman dibuka, lihat-lihat sama orang hati, jadi katanya ada. Oh begitu. Makamnya sendiri memang ada banyak atau memang hanya satu makam? Itu jadi kurang jelas ya, kalau ada satu. Baru satu makam. Ya. Kalau dilihat dari kondisi dan posisi, saya tidak memungkinkan. Ternyata memang ada salah satu makam ya di sini. Terus tentang Batu Tapak. Batu Tapak sendiri sebetulnya memang itu bekas kaki telapak siapa itu Pak? Yang nanti kita akan tunjukkan ya Batu Tapak yang ada ya, nanti ke pembiasaan nanti kita akan tunjukkannya Pak Ustadz ya, nanti di mana posisi Batu Tapak yang sekarang, yang posisi sekarang ini saya ada di lokasi sekitar wilayah Cileueur yang disebut Batu Tapak ini, dan ini salah satu situs yang dilindungi oleh pemerintah daerah, salah satu Kabupaten Bogor, yang insya Allah mudah-mudahan ini jadi salah satu tempat sejarah untuk para generasi remaja seterusnya gitu. Nah, Batu Tapak sendiri sebetulnya di sini siapa sih Pak yang katakanlah ada batu, siapa dulu itu memang itu adalah petilasan memang kaki seorang raja atau patih, atau memang Batu Tapak itu buatan manusia atau hanya mitos doang? Ya, kalau dengar kata orang tua dulu ya, istilahnya itu namanya apa? Oh, petapa di sini. Prabu Siliwangi katanya. Oh. Beliau adalah salah satu Raja Pajajaran ya. Raja Pajajaran. Terus selain itu apa aja Pak yang Bapak ketahui keberadaan di sini? Apa memang ada salah satu mendengar cerita dari kita ini sering adanya degungan? Ya, kalau kata orang punya kuduhun misalnya ya. Harun ya. Itu memangnya ya ada ya. Hanya ada bunyi gamelan gitulah istilahnya. Ya. Dan saat ini banyak ya warga setempat atau pelancong yang melihat situs di sini, sehingga situs ini artinya terjaga dengan baik gitu, dengan tidak ada yang mengotori gitu. Ya, kalau di tempat-tempat memang itu belum ada sih yang ngotor-ngotorin ya, istilahnya insya Allah belum ada. Alhamdulillah ya, jadi selama ini kita kalau terjaga. soalnya banyak yang main-main itu banyak sih ada di
Iya, pengen tahu sejarah gini-gini, ada aja. Iya. Memang begitu Pak. Jadi memang sejarah ini harus jangan sampai dilupakan. Kita Amin. sebesar apapun negeri kita, artinya kita jangan lupakan sejarah. Iya. Oke, Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz sendiri, sebetulnya apa sih yang keberadaan yang ada di sini? Apa memang satu Batu Tapak itu memang petilasan atau memang salah satu bekas kaki yang tadi disampaikan oleh narasumber kami, saya si Pak Endang? Apa memang Batu Tapak ini hanya mitos gitu? Itu seperti apa Pak pandangan Pak Ustadz secara batin? Nah, secara alaminya memang situs, dan saya juga merasakan aura-aura di sini itu memang dulu ini tempat anak-anak berkumpul gitu dulunya di sini ini. Jadi mungkin seperti versi saya mengatakan di tahun prasejarah dulu ini tempatnya para anak-anaknya raja tuh di sini, gitu bermain dan lain sebagainya di sini. Semuanya di sini gitu, sampai semua para raja-raja itu kalau ininya main, anak-anaknya main tuh di sini. Dan saya juga merasakan juga memang ada putri juga, perempuan juga di sini gitu, maksudnya ya anak-anak raja. Jadi tempat main, saya bilang begitu. Ya mungkin entah kenapa, wallahu a'lam ya, mungkin bagaimana. Nah ini yang saya rasakan di sini, energinya ini. Si Batu Tapak itu memang bekas loncat-loncat si anak gitu. Seperti itu. Wallahu alam, orang Nusantara kita ini sakti-sakti semua gitu loh. Istilahnya ada pepatah mengatakan nggak ada kayu rotan pun jadi. Jadi istilahnya orang Indonesia ini sakti-sakti, saya bilang begitu. Kalau zaman dulu ya, Masya Allah gitu. Sampai ada batu ini bekas kaki gitu. Nah ini penting sekali Pak Doni gitu ya. Penting sekali generasi kita tuh tahu sejarah, tahu istilahnya nenek moyang kita gitu. Harus gitu loh. Kita kan dulu tuh sebelum menjadi NKRI itu dulu zaman kerajaan ya seluruh. Betul sekali. Nah ini prasejarah gitu loh di zaman dulu gitu. Kemungkinan kalau ada orang misalkan anak yang bisa seperti wah bisa sakti gitu loh. Tapi ini nggak bakalan bisa ada duanya lagi gitu. Kalau saya lihat teliti dengan seksama gitu, dari kita nalar logika, jangan dulu berbicara hal mistis gitu. Kita berbicara nalar logika, si bekas telapak itu memang bekas kalau tanah lempung diinjak gitu. Nah itu seperti itu, tanah lempung diinjak akan berbekas. Ini juga sama. Saya bilang kenapa ini batu, kalau lempung dia akan melebes lebih dalam, kalau batu enggak gitu, seperti itu. Memang ini situs, saya bilang situs ini. Situs ini kan keberadaannya sendiri di bawah kaki Gunung Salak ya Pak? Iya benar. Gunung Salak ini ya. Jadi sehingga udaranya, airnya pun kami tadi coba. Iya. Benar-benar dingin gitu Pak Ustadz, bisa sih. Jadi padahal kita dalam keadaan satu malam ya kan, keadaan terang bulan lah, terang bulan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, jadi misalnya tentang Batu Tapak ini, tadi kan menurut narasumber kita ini ada salah satu petapa, bisa petapa dari sebetulnya sendiri. Ini ada salah satu pijakan. Kau bilang tadi bahwa orang Indonesia itu yang dulu itu sakti-sakti. Iya benar. Memang dari keilmuan Nusantara ya Pak Ustadz ya, sih kalau dari zaman kerajaan Majapahit, terus mulai kerajaan Mataram, Kota Kartanegara, sih dalam cerita itu tidak pernah dikalahkan gitu. Sehingga Patih Gajah Mada punya cita-cita ingin mempersatukan Nusantara dengan sumpah palapanya itu. Nah kembali lagi ke wilayah Batu Tapak. Batu Tapak sendiri di sini katakanlah menurut Pak ini
Endang ya. Iya. Sudah berapa lama diketahui oleh warga setempat terus sampai sehingga menjadi situs cagar budaya Indonesia gitu nih. Ini kan di sini ada ininya ya, sih termasuk termasuknya. Sudah berapa lama setelah ini menjadi cagar budaya atau situs negara? lama juga sih, hampir 30 tahunan lah. 20 tahunan ya. Padahal usia ini sudah mungkin Udah udah ratusan, lama. mungkin berabad-abad ya Pak Iya. ya. Bisa sih. Belum kita udah ada lah. Nanti kita ke pemirsa kita akan lihat batu tapaknya, mungkin sering waktu ya Pak Ustadz ya, sering waktu situs sehingga agak sedikit terkikis lah mungkin. Insya Allah nanti dari tim Cahaya Keajaiban akan menguak salah satu mitos yang ada di sini. Apa ini fakta atau memang mitos? Sebetulnya siapa sih? Apakah ini salah satu petapa di sini? Apa memang satu pijakan dari para anak-anak raja? Iya. Mungkin nanti kan kita lakukan di mediumisasi ya Pak Ustadz ya. Ke situ aja. Mungkin Bapak saya nggak bisa panjang lebar lagi ya Pak Ustadz ya. Nanti kita akan melakukan atau kita mau ngopi-ngopi dulu Iya. sambil nyantai dulu. Iya. Gitu ya. Iya. Terus iya, Bapak sendiri sebagai warga setempat di sini, apakah Bapak merasa senang atau merasa bangga atau memang merasa gimana dengan keberadaan ini? Oh, saya sih senang sekali. Senang sekali ya. Iya. Apalagi ketemuan gede senang sekali. Ya. Sehingga kita bisa silaturahmi ya Pak ya. Alhamdulillah, Iya, betul. Ini saya mau tanya nih Pak nih, apakah ada dari dari penduduk setempat atau orang lain datang ke sini? Kadang kan orang begini, oh di sana ada ini, kalau zaman dulu itu istilahnya dipinta-pinta gitu misalkan itu. Ada nggak dari orang-orang yang datang ke sini minta gitu? Enggak ya? Lebih ke bebas istilahnya. lebih ke apa itu Pak di sini mereka untuk datang ke sini itu warga atau ini? Warga pasti ada tamu yang ada. Kalau itu nggak dipungut apa Pak, enggak. Ya, maksudnya gini Pak, apakah mereka di sini tuh ada yang minta, kadang kan menyalahgunakan minta kekayaan atau gimana gitu Pak? Ya, kalau sejarah dulu saya memang ada, tapi udah lama sih nggak ada sekarang. Nggak ada lagi ya. Masya Allah. Artinya kan kadang memang gini, ketika memang ada salah satu tempat yang begitu ini, artinya mereka melakukan ritual-ritual di luar daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya sebenarnya kembali lagi sih kalau misalkan kita untuk ini dengan alam gitu ya, istilahnya tafakur alam, ya nggak jadi masalah gitu ya. Seperti itu kita wiri di tempat ini perlu kesunyian nggak jadi masalah. Ini yang sudah jadi masalahnya dipinta-pinta itu dia seperti itu. Yang jelas ini adalah istilahnya situs gitu loh. Prasejarah zaman dulu bukan berarti harus dipinta-pinta, dipusti-pusti, dipuji-puji seperti itu. Seperti itu, gitu. Seperti itu. Lebih kepada para nenek moyang kita ini memperlihatkan bahwa kita ini keturunan khususnya lah yang ada di Bogor ini ada sejarah gitu loh. Seperti itu ya Pak ya. Betul, seperti itu. Karena penting gitu Pak. Penting, sejarah itu penting. Bapak sendiri pernah nggak misalkan kayak gini Pak Enas sendiri pernah bermimpi ketemu dengan seorang raja atau putri atau beliau merupakan katakanlah putri yang cantik atau raja sendiri atau memberikan sesuatu, kan ada salah satu makom yang di ini Pak tuh. Iya. Itu Bapak tahu sendiri itu lewat mimpi atau memang ada salah satu pernah ritual dari para tokoh kiai atau tokoh ulama di sini Pak? Oh, kalau itu kami ya, itu sejarahnya gini impian. Impian. Itu waktu saya ngimpi malam, kalau nggak salah malam Jumat. Jadi masih ingat ya? Malam Jumat di sini nih Ya. ulah. Oh, kolam di sini ya. Kolam. Nanti ada yang nunggu kakek-kakek
rambut putih, tapi dia yang beri namanya Basaba. Bahasa Cuman dia kasih nunjuk di situ katanya ada makom. makom. Nah dari situ kita ngobrol sama teman-teman itu ya, teman-temannya ngobrol maka yang suka di sini nih Ya, maka benar itu makom. Itu juga bisa ngobrol jelas ya nggak tahu. ya. Nanya sama orang kayaknya orang tadi umumnya ngerti, hanya bilang ada sampai sekarang kan dirawat. Ya. Allah lah. Pengertian sendiri menurut Pak ini kan ada makom dan makam. Makom sendiri itu biasanya ada salah satu benda pusaka yang dilindungi atau disimpan gitu sendiri. Apakah ini memaknai makam Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz apa memang makam? Pak ini makom salah satu benda pusaka yang disimpan yang Prabu Siliwangi atau gini? Menurut Pak Ustadz sendiri penerawangannya. Kalau tadi saya coba berinteraksi ya, di sini memang dulunya ini ada rumah. Wallahu alam, mungkin saya belum menelusuri lebih ini lagi. Memang ada rumah dulu ini, ada seorang nenek-nenek gitu dulu ini. Ya mungkin kesananya putri raja apa gimana, saya belum begitu mendalami. Tapi saya coba berinteraksi tadi. Di sini dulu itu ada rumah yang menurut Bapak Endang ini tadi adalah makom, ada rumah, memang tempat tinggal seorang perempuan atau ya mungkin kan udah ratusan tahun. Beliaunya ini datang ke saya itu udah berupa nenek-nenek gitu. Ya Allah alam, iya udah lama banget gitu. Jadi kemungkinan mungkin meninggal, tapi yang saya rasakan energinya masih ada gitu. Beliau ini nggak meninggal gitu. Nah itu nggak meninggal, ada. Wallahu alam makanya. Katakanlah kalau menurut seperti kita katanya hilang. Ya itu mungkin seperti itulah. Moksa kalau bahasanya ini. Ini makom benda pusaka yang ada di sini. Ya. Mungkin ini kayaknya Pak Ustadz belum ada yang nganterin kopi juga nih. Dia sampai malam ini ngopi. Karena penting sekali kita mengungkap sejarah ya. Kenapa kita ini kuat, bangsa kita kuat ini karena ada sejarah. Indonesia merdeka itu bukan karena tanpa ada sejarah. Semua sejarah. Tidak diberikan merdeka begitu saja. Gitu. Sebelum jadi negara, jadi kerajaan dulu. Ini prasejarah gitu. Jadi jangan sampai generasi kita ke belakangnya tidak tahu sejarah. Ini penting sekali kita tentunya di cahaya keajaiban ini istilahnya bukan untuk merusak gitu, tapi untuk memberikan keterangan ataupun memberikan penyebaran luas tentang sejarah di Indonesia ini yang luar biasa seperti itu. Kita jangan dulu keluar, kita di Bogor saja. Kalau kita ungkap luar biasa seperti banyak Pak sejarah peninggalan Pak Raja Pajajaran ya. Oke, pemirsa Cahaya Keajaiban, jangan lupa subscribe, like, and comment. Untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita akan melakukan mediumisasi untuk mengungkap batu tapak ini, apakah ini salah satu peninggalan atau memang mitos, atau tadi yang bilang tadi ada salah satu petapa atau memang ini pijakan. Oke, untuk dari itu ke pemirsa Cahaya Keajaiban, saksikan di mediumisasi. Oke, para pemirsa channel Cahaya Keajaiban, kita akan melakukan mediumisasi sesuai apa yang tadi kita sampaikan. Kita akan membuka salah satu tabir atau mitos, apakah memang ini petilasan salah satu petapa atau memang ini salah satu tempat mainnya para keluarga raja di masa zaman Pajajaran. Untuk membuktikan salah satu cerita tentang batu tapak ini, kita akan melakukan mediumisasi. Oke Pak Ustadz. Silahkan. Para pemirsa Cahaya Keajaiban, tadi kita sudah berinteraksi ya dengan alam, dengan narasumber juga. Bahkan kita sampai lama di sana karena dari masyarakat juga banyak sekali ingin mengetahui tentang situs batu tapak ini. Tentu kita perlu mengungkap lebih lanjut lagi di
kesempatan malam hari ini. Tepat sudah jam berapa sekarang ya? Sudah lumayan malam juga. Kita langsung aja untuk Silakan untuk peserta pertama. Oke. Kita akan membuka salah satu mediator kita ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita masukkan energi. Tadi kita maunya di sana ya, tapi memang tempatnya di sana ya, lumayan banyak lokasi. batu. Kita juga harus, ini kan keselamatan juga. Kita coba tarik yang di sana ke sini semua. Ditarik ke sini semua, ke mediator kita. Energi-energi di sana kita coba panggil untuk masuk ke sini semua ya. Assalamualaikum ya hadimul ruh. Assalamualaikum ya hadimul jasad. Assalamualaikum ya hadimul jin. Sir. Jat. Sifat. Assalamualaikum. 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 Nggak bisa duduk. Saya hanya ingin sekedar tahu tentang petilasan batu tapak. Ingin mengungkap salah satu cerita daripada masyarakat setempat. Ada beberapa di sini tempat yang saya ingin tanyakan. Salah satunya adalah tempat salah satu pijakan kaki. Menurut keterangan warga di sini, termasuk salah satu tokoh di sini, bahwa itu adalah bekas salah satu petapa, dan ada juga menurut keterangan itu salah satu pijakan para keluarganya ketika zaman Pajajaran. Nah, apakah betul itu sesuatu tempat memang yang tadi kami sampaikan? Jadi kami dari tim Cahaya Keajaiban ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang keberadaan yang ada di daerah Batu Tapak ini. Bisa Anda menyampaikan ke kami? Ini cuma persembahan, persinggahan, keseluruhan Majapahit tinggalnya di sini. Oh, jadi bukan hanya Pajajaran, Majapahit. Majapahit. Jadi ini sewaktu masih zaman kerajaan Majapahit. Iya. Ya. Dan apakah betul itu petilasan bekas kaki itu apa memang para petapa atau memang dari para atau tadi yang tadi persebaan atau permainan keluarga daripada kerajaan sendiri? Itu awalnya apa lari ke Gunung Salak. Oh, Loncat. ya. Terus yang termasuk tadi Anda sampaikan di Gunung Salak sendiri, siapakah sebetulnya bekas yang berada di Batu Tapak ini? Abah Seba. Abah Seba sendiri, beliau apakah memang tokoh ulama di sini atau memang mereka tokoh atau dari patih di kerajaan Majapahit? Patih di kerajaan Majapahit. Bukankah patih paling ini adalah salah satunya Patih Gajah Mada? Lantas kenapa kau ini di tempat Majapahit sementara ada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor? Gimana itu ceritanya? Dulu awal-awalnya Oh. persebaan. Ada nggak yang bisa menyampaikan lebih ini lagi yang keberadaan di situ sehingga saya ingin lebih banyak lagi menguak yang keberadaan selain makhluk Anda, misalkan
Apakah ada makhluk-makhluk lain yang tinggal di situ? Bisa saya tarik semua, bisa Anda undang semua, undang semua. Saya coba untuk mengundangnya ya. Sifat kuit hadir. Diam. Tenang, Tenang. Assalamualaikum. Tenang. Santai. Tenang. Oke. Tenang. Asam. Assalamualaikum. Anda muslim apa bukan? Bukan. Oke, tenang. Diam. Saya bukan untuk mengganggu, tapi saya untuk menguap cerita. Diam. Dari mana Anda asalnya? Dari mana? Bisa bicara dengan kami? Bisa bicara. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Siapa Anda sebenarnya? Siluman apa jin Anda? Siluman. Oke, tugas Anda di sini ngapain? Menyesatkan orang. Kenapa Anda menyesatkan orang? Saya paling senang dengan jin-jin yang suka menyesatkan. Oh gitu. Kenapa? Kalau Anda mengenal Tuhan, kenapa Anda menyesatkan? Gitu. Anda sendiri muslim apa bukan? Bukan. Anda sekarang masuk Islam ya? Lantas Ya. dengan cara apa tadi Anda sampaikan bahwa ini Anda sebagai melakukan tugas untuk menyesatkan orang-orang Diam saja Anda. Diam. Gimana cara Anda untuk menyesatkan orang-orang yang ada di sini? Dia minta ke saya akan buktikan. Memang Anda siapa bisa membuktikan semua itu? Bagi orang tak iman. Iman. Anda iman tidak? Oh gitu. Oke. Tugas Anda di sini hanya menyesatkan ya. Kenapa Anda menyesatkan? Oke, kalau saya rubah perjanjiannya gimana? Sekarang Anda tidak menyesatkan lagi ya. Biar Anda tidak menyesatkan lagi ya. Ya. Oke, saya rubah lagi. Anda sekarang masuk Islam ya. Ya. Oke. Kayaknya Oke. salah satu medota kita dimaksud salah satu makhluk yang wujud Anda sendiri sebetulnya apa sih? Siluman ular. Jadi siluman ular yang apakah betul Anda yang berkepala manusia, perempuan cantik, lantas ke bawahnya ular? Selain makhluk seperti yang tadi saya sampaikan, apa aja di sana? Apakah betul ada salah satu makhluk yang sifatnya raja babi? Ada. Oke, kalau gitu. Oke. Lantas apa sih seperti siluman babi yang tujuan mereka apa di situ tinggal? Apa sama dengan Anda yang menyesatkan juga orang-orang yang berada? Bisa dipanggil. Ya, teman Anda bukan? Ya, oke, tampil. Panggil semua ya. Allahu Akbar. Tenang Anda. Tenang. Diam. Enggak, kami hanya bertanya, bukan mengganggu. Artinya kami hanya sekedar ingin tahu keberadaan tentang batu tapak. Anda sendiri tahu nggak tentang batu tapak? Seperti apa? Apa memang itu petilasan? Sementara kan jadi salah satu prasasti. Ini peninggalan kerajaan Pajajaran. Diam. Nah, Anda tahu nggak tentang sejarahnya batu tapak? Katanya Anda siluman babi yang ingin menyesatkan orang-orang yang katakanlah yang imannya tidak kuat. Terus keuntungan Anda apa menyesatkan? Oh gitu. Jadi Anda senang kalau di neraka ya?
perjanjian dari awal. Oh gitu. Anda udah ada perjanjian. Apa banyak di sini misalkan dari luar, dari daerah mana-mana yang katakanlah menyembah Anda sehingga mereka karena duniawi misalnya meminta-minta kepada Anda. Banyak. Dan Terus dia terkabul gitu. Terus Anda sesatkan. Oh gitu. Kalau oh gitu. Iya. Ada banyak di sini yang minta-minta ke Anda. Oh gitu. sebenarnya memang ada apa, Anda bisa mengasih ke bentuk apa sih kekayaan yang Anda berikan ke para orang-orang yang meminta ke Anda? Apakah uang atau gimana? Logam ya? Gitu. Kalau di sana ada katanya tadi saya berusaha berbicara dengan apa warga di sini. Ada apa merah delima, betul? Iya. Merah delima. Oh gitu. Terus ada itu yang Usik-usik itu. oh gitu. Usik saya yang bangkit. Oh saya nanti yang musik gimana? Mau lawan saya? Saya hancurkan semua mau? Ah, Anda mau ini? Mau saya lawan semuanya di situ? Jangan menyesatkan lagi. Itu kan situs sejarah harus dijaga, tapi Anda jangan menyesatkan, ya. Jangan menyesatkan di situ. Ya, Anda kembali kepada alam Anda dengan tenang. Jangan menyesatkan. Jangan menyesatkan warga di sini. Ya, jangan menyesatkan orang-orang Islam ya. Nah. Oke. Kita Nah, penasaran untuk membuka tentang situs secara. oke. Saya keluarkan dulu Anda ya. Loh. Kasih minum. Kasih minum. Kasih minum. Dari mana? Arya Wijaya. Arya Wijaya. Dengan Arya Wijaya Anda. Penunggu di sana Anda. Kan. Dari mana? Dari mana Anda? Tahu. Dari mana Anda? Tahu nggak? Justru saya bertanya untuk nanti ditonton oleh orang-orang banyak biar tahu di situ ada situs di tempat ini. Jangan sampai musik Arya di sini salah satu. Anda ini berbentuk siluman atau apa? Bukan, man aropa pagot aropa rebahu jahil nafsi. Oh. Anda berarti muslim kalau begitu. Muslim. Sajatina muslim nu kumaha. Sajatina muslim nu kumaha. Hanya ho. Justru saya bertanya kepada Anda. Man aropa pagot aropa rebahu jahil nafsi. Nah, ya. Raga pun sudah nanya. Ragap kan? Ya. Ulah dikarenakan Islam. Nusantara ieu ceurik abdi mah ieu teh. Betul. Ya. Sedih nempuh ieu dunia teh. Untuk dicoba-coba. Ya. Jadi Arupan we. ya. Jadi punten atau maaf, kami sebetulnya saya ingin membuka situs sejarah biar ini bisa diketahui oleh para generasi penerus agar mereka bisa tidak lupa dengan budaya aslinya sendiri. Itu sebetulnya itu aja. Ya. Cuman aya salah satu hiji Gimana? Sepertos kumaha tah? aya wejangan hiji. Jam. Tuh kudu dicarioskeun. Punten abdi bade naros. Raden Arya Dwipa ieu Lain. saha. Jaya Wijaya. Oh, Jaya Wijaya. Eta Raden berupa apa? Keturunan Raden Jaya Wijaya. Mali bejakeun. Oh gitu. Kenapa Anda tidak mau memberikan keterangan justru kita? Silsilah aing ka saha mah bejakeun. Termasuk budak ieu. Gitu. Tiasa atau bisa Anda menjelaskan dulu ada salah satu batu tapak. Jadi menurut cerita warga setempat ini ada petilasan
para petapa, tapi ada juga versi yang lain bahwa itu tempat mainnya para raja-raja atau anak-anak raja-raja dari Majapahit. Sementara ini kan ada di wilayah Pajajaran. Diceritakeun Hmm. ulah sampai nanya sejarah kos sejarah KBG aya ti urang Hmm. naon syariatna Hmm. tuh kudrat tubloh sir budi cipta rasa dinya aya di urang naon wujud artina kidambako. Oke. Lantas pesan yang terbaik untuk kami beserta warga di sini yang mesti menjaga apa yang tadi disampaikan Abah apa gimana sih disampaikan Abah aja. Hayang sebut abah tuh hayang sebut raden Jadi saya harus manggil apa? bebas Bebas. Oke. Apa? soal ngaran jelema artian Iya. Hmm. Bukankah setiap manusia itu ada peribahasa ketika gajah meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan namanya. Itu gimana? sejarah anu kudu diceritakeun nya kahiji ulah sampai didinya aya di luar nalar diterangkeun kana logika Ya. sadayana oge sarua Hmm. hiji ieu bisa jalurkeun jeung kana naon tah alamat rifatullah jeung wujudullah sarua wae entong diteangan Gusti nah wujudna we sing kanyahokeun wujud urang. Oke. Saya pengen mengupas ke sini jauh-jauh ya. Ke sini tuh pengen silaturahim, tujuannya pengen memberikan apa namanya berita ataupun keterangan buat generasi Say. penerusnya supaya apa kita ini punya sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh generasi kita berikutnya. Cuman Ya, gimana? Gimana? Kenapa? secara urang Hmm. Mm-mm. secara urang we Betul, betul sekali. Secara kita tahu, tapi kan di zaman era milenial ini jangan sampai kita ada sebuah media justru kita tidak dimanfaatkan oleh kita. justru dimanfaatkeun ke orang untuk bertanggung jawab. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita ke sini untuk mengungkap Batu Tapak ini apakah benar prasejarah? Prasejarah di awal digugur nanya eta teh tah dihana dinya teh aya dua prasasti di hiji kalangan padaupun naon eta kasilanglang buana lumpat ka luhur Gitu. tapi ka di luhur mau disebutkeun ngaran Ya. Jadi nanti kami juga ingin meluruskan ya Anda sendiri harusnya menjaga banyak tadi yang Warga-warga disampaikan di sini. selain Pengen dia di luar. aya tapi anu suka gugu kene aya nu gugu kene aya. Nah itu jangan sampai mereka ada sesuatu makhluk yang menyesatkan. Satu ada siluman. Apakah benar di situ ada siluman? Siluman babi. Sarua wae mah Ya. tergantung masing-masing niat. Ya, saya sendiri mohon maaf, artinya datang sini silaturahmi tidak ingin mengganggu, cuman saya ingin mengungkap aja. Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Kepada kalau memang ada saya lebih senang bilang Raden Jaya Wijaya. Ya, Abdi mah hayang disebutna naon. Ya. Oke, saya lebih senang itu ya. Lantas apa yang bisa Abah sampaikan atau Raden Jaya kepada kami termasuk warga sini? Warga di sini. Termasuk sadaya utama keluarga di ulah sampai disia-siakeun eta tempat. Wujudna lahirna kudu lihat. Naon artina hartina teh dina lahir. Lahir urang kudu tah eta teh. Betul. Naon hartina urang anu di dieu? Urang nempatan di dieu. Jadi jangan diruksak ya, artinya harus dijaga. Harus dijaga. Jaga bersihan. Nang mata budak tah. Tah budak mana teh tadi teh? Tah, ya. Tengah waro sia mah pan. Geus ku aing diejakan ge sia mah.
Oke. Terima kasih ya. Terima Hmm. kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Aya Hmm. eta di dinya anu sebutkeun tadi Heeh, ulah disebarkeun. gitu. Oh, Justru ya, apa ya, tuh ya. yang nggak boleh disebarkan apa tuh? Tadi ujangnya hopannya Merah Oh, delima. gitu. tong disebarkeun. Ulah. Ya. Siap, Eta siap. di dieu aya nu ayeuna tah. Anu keur hayang eta aya eta. Oh, Ayeuna di gitu. dieu Gitu ya. ulah disebarkeun. Tapi yang jelas bukan saya kan. Oke, Oke, terima kasih. oke, terima kasih. Mohon maaf. Hmm. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Ampes. Allahu Akbar. Saya minum. Terima kasih. Sudah stabil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Tarik nafas, buang nafas, santai, rileks. Pecinta channel Cahaya Keajaiban, saya Doni Pradana, dan ini salah satu warga dari Cileer ya, Batu Tapa, daerah Cileer, Kampung Cileer. Kami tadi dengan salah satu dari Pak Ustadz Mulyadi coba untuk mengungkap atas dasar di sini ada ingin penguatan minta membuka sejarah tabir atau mitos. Tadi kita sudah melakukan memobilisasi ya. Terus apa sih kesan Anda sebagai warga di sini? Sebagai warga di sini, Ya, untuk saya pribadi saya mau menyampaikan terima kasih atas kru semua, terutama Pak saja Bapak sudah membuka ya di sini untuk bercerita lah ya, agar lebih warga di sini lebih tahu lebih menjaga situs budaya di sini. Jadi kami pun dari tim Saya Keajaiban saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi warga di setempat, warga di sini. Ya, kami dari tim Saya Keajaiban, maaf ya Pak Ustadz ya, Sudah mengganggu warga, sudah mengganggu warga di sini ya. Cuman di balik ini kita ada hikmahnya. Itu ada yang beberapa nanti yang akan tanyakan Pak Ustadz. Tadi itu kita sudah sampaikan dalam organisasi Pak Ustadz. Ada beberapa yang mereka sampaikan bahwa bekas-bekas batu tapak itu sebetulnya menurut mereka sendiri adalah bekas-bekas para raja sendiri, bukan bekas para petapa gitu. Dan mereka sendiri adalah dari kerajaan Majapahit, jadi zaman-zaman prasejarah. Ternyata bukan sementara ini kan ada di wilayah Jawa Barat di kawasan Pajajaran. Menurut Pak Ustadz sendiri apa di balik hikmah kejadian yang disampaikan termasuk tadi Raden Jayawijaya? Nah, kita kembali lagi ya para pemirsa channel Cahaya Keajaiban dan semua warga di sini. Tentunya warisan budaya kita, kembali lagi warisan budaya apapun itu bentuknya tetap harus kita jaga. Itu masalah nanti ke depannya ada hal-hal nantinya kan keajaiban tidak lantas kita menasabkan satu benda, tapi semua itu adalah kekuasaan Allah. Tapi ada sabab dan syariatnya. Nah, ini syariatnya adanya di situ memberikan kita keberkahan, tetap mintanya sama Allah. Seperti itu hanya sebuah wasilah saja. Apapun hidup di dunia ini penuh wasilah. Pada kesempatan malam hari ini banyak sekali hikmahnya ya. Hikmahnya diantaranya kita ditunjukkan di suatu tempat yang luar biasa ini ada situs ternyata. Dan disebutkan tadi kerajaan Majapahit kok adanya di Bogor. Memang Bogor ini saya bilang pusat segalanya ya ada di Bogor. Makanya tadi sebagian narasumber mengatakan di sini adalah Prabu betul semua ya. Karena memang tempatnya para raja-raja berkumpul di situ. Seperti itu. Pada prinsipnya kita Allah murdi ya. Ya, betul. Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting apa yang sudah ada kita jaga gitu. Itu yang terpenting. Untuk masalah doa tetap sama Allah. Seperti itu. Itu hanya wasilah tapi jangan dipuja dan dipuji. Jaga, harus dijaga.
Karena itu semata-mata alam dan dari Allah. Kembali lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, channel di Cahaya Keajaiban kami dari tim para kru saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di Cahaya Keajaiban. Semuanya sini. Boleh semuanya. Wah, kenang-kenangan. Semuanya mengapung. Beserta warga Cileueur ini di tepatnya di Kabupaten Bogor. Masuk. Sini, ke sini. Beserta warga semua di sini. Nanti kalau Pak Doni, kalau saya gaji saya makin jaya. Untuk semuanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada warga Cileueur yang telah memberikan tempat untuk kami dari tim Cahaya Keajaiban. Sekali lagi kita punya ya poster ya salah satunya Cahaya Keajaiban Jaya terus. Oke, bisa ya? Saya Keajaiban Jaya terus. Sekali lagi, Cahaya Keajaiban Jaya. Oke, terima kasih. Jadi